Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Dan mari hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia. Mari kita mau katakan, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap cinta, Kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan. ku tetap cinta, Haleluya. walau badai
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap belajar setia Tuhan, mengiring Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kami mau mulai persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Biar kami bisa bersuka cita, biar kami bisa meninggikan Tuhan melalui hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang ambil alih semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih bersuka cita di dalam Tuhan. Ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan, ketika kita meninggikan Tuhan dalam hidup kita, pasti ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Berkat sukacita, damai, sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita, menaungi kita. Mari kita angkat satu pujian. Dia Yesus segalanya bagi kita. Haleluya. Kita bersuka cita buat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan hari ini dengan firman-Nya yang cukup luar biasa, menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan membuat kita lebih lagi dekat dengan Tuhan, membuat kita lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Kita telah banyak melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Di tengah-tengah pandemi COVID ini kita melihat Tuhan yang luar biasa campur tangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukti kasih-Mu benar Tuhan, Kau selamatkanku,
saat mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sakaria Misraitino, biarlah urapan-Mu mengalir atas hidupnya. Urapi Tuhan, apa yang setiap diperkatakan itu biarlah berasal daripada Engkau, dan kami yang mendengarkan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh melewati bulan Agustus dan sekarang kita sudah memasuki bulan September. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada karena kasih Tuhan. Kami juga termasuk keluarga yang bersyukur karena kami disertai oleh Tuhan. Kami suami istri bersyukur karena pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Nah, karena itu hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Allah. Satu kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Sudah sering mungkin Bapak Ibu Saudara baca, sering Bapak Ibu Saudara dengar. Tapi izinkan saya untuk membagikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal 13 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Bagi dunia angka 13 adalah angka sial. Saya tidak tahu sejarahnya dari mana, tetapi bagi orang percaya 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi seperti yang saya barusan ungkapkan bahwa bagi orang dunia dan bagi sebagian manusia, bahkan mungkin di antara orang percaya pun takut dengan angka 13 karena dianggap angka 13 adalah angka keramat, angka kematian, angka sangat-sangat menakutkan. Tetapi dari pasal ini 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa hanya tinggal 3 hal yang paling Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya. Ada 3 hal penting yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saya harap Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah situasi di hari-hari ini jangan sampai kita kehilangan iman. Itu yang pertama. Apapun situasimu hari ini, apapun keadaanmu hari ini, jangan kehilangan iman percayamu kepada Yesus. Itu yang pertama. Karena dengan iman kita akan menerima segala sesuatunya. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada yang berkata iman adalah percaya. Ya, iman adalah percaya. Tetapi yang harus kita yakini bahwa iman merupakan dasar atau fondasi kehidupan orang percaya. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi itu menjadi satu pegangan yang kuat sebagai fondasi yang kuat bagi kehidupan orang Kristen. Karena semua orang berkata kami punya iman. Tapi iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan membuat kita tetap kuat, tetap bertahan, tetap mampu melewati segala situasi dan kondisi di hari-hari ini. Bahkan iman bisa memungkinkan saya dan saudara untuk masuk dalam kerajaan sorga. Iman yang membuat kita bisa menikmati kehidupan yang kekal. Iman juga yang bisa memungkinkan kita dapat menikmati kuasa supranatural di dalam hidup saya dan saudara. Tanpa iman, firman Allah berkata kita nggak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita butuh iman dalam hidup kita. Dan tidak cukup sampai di situ. Iman itu harus dibuktikan dengan kita terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam Ibrani berkata pengharapan itu bagaikan sawu yang paling kuat yang dapat dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya itulah yang akan membuat kita mampu kuat, bahkan sampai menerima segala sesuatu karena pengharapan. Dan yang ketiga, jangan sampai kehilangan kasih.
Karena ayat ini jelas bahwa tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Sekalipun orang punya iman yang sempurna, sekalipun orang punya pengharapan yang luar biasa, di siang malam berharap kepada Tuhan, tetapi ketika dia kehilangan kasih dalam hidupnya, maka imannya menjadi iman yang sia-sia, pengharapannya menjadi pengharapan yang sia-sia. Oleh karena itu, mari tingkatkan kasihmu di hari-hari ini. Kasih itu bukan hanya sekedar aku I love you padamu, tidak, tapi kasih itu dibuktikan dengan banyak hal. Kasih itu bukan hanya sekedar kita ngomong, bukan hanya sekedar kita berbicara, tetapi kasih itu dibuktikan lewat ketaatan kita dalam melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ingat, ada dua hal yang harus kita praktekkan dalam mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap. Artinya semua yang ada pada kita, kita mau mengasihi Tuhan dengan semuanya itu. Dan hukum yang sama, Alkitab mencatat, hukum yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Rasul Yohanes pernah berkata bahwa kita adalah pendusta kalau kita berkata kita mengasihi Allah, sementara kita tidak mengasihi sesama. Wujud kita mengasihi Allah, yaitu kita wujudkan lewat kita mengasihi sesama. Satu peristiwa juga Yesus berkata, ketika orang yang hina kita memberi makan, ketika orang yang hina berada di penjara, orang yang dipenjarakan kita kunjungi, bahkan orang yang sakit kita datangi, maka itu kita sedang lakukan untuk Tuhan. Artinya Tuhan meminta praktek kasih itu bukan hanya sekedar kita ngomong, bukan berarti kita bukan hanya sekedar kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau, tapi kita membenci sesama kita. Tuhan mau supaya dua hukum ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sama-sama berjalan. Karena kalau kita hanya mengasihi Tuhan, maka kita disebut pendusta. Kalau kita membenci saudara kita, kita membenci sesama kita, maka kita disebut pendusta. Oleh karena itu, wujud kasih kita, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Ingat, pekerjaan Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, mari imanmu makin ditingkatkan, pengharapanmu makin ditingkatkan, tapi jangan sampai kehilangan kasih di dalam hidupmu. Karena kasih Allah begitu besar bagi kita. Minggu pertama ini biasanya bagi kita orang Pentakosta selalu mengenang bagaimana Yesus berkorban bagi kita. Itu bukti cinta kasihnya kepada kita. Kasihnya tidak dapat dibalas oleh siapapun. Yang kita dapat lakukan adalah selagi kita ada kesempatan, selagi ada waktu yang Tuhan beri kepada kita, kita mau mengorbankan semuanya hanya untuk Tuhan dan juga kita mengasihi sesama satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari saya dan saudara ingat, iman dikuatkan, pengharapan makin ditingkatkan, dan kasih jangan sampai kehilangan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sempurna. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang dahsyat. Tanamkan firman-Mu biar kami tidak kehilangan iman di hari-hari ini. Pengharapan kami tetap hanya kepada Yesus, dan kasih kami bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kami tunjukkan melalui kami mengasihi sesama manusia ya Bapa. Hidupkan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami orang percaya yang tetap hidup di dalam iman, tetap hidup dalam pengharapan, dan tetap mempertahankan kasih di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, memberkati anak-anak Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, memberkati gereja Tuhan, memberkati orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, sehingga satu ketika mereka juga percaya kepada Engkau. Mengenal kasih-Mu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami mengucap syukur, menerima firman Tuhan, dan kiranya berkat-Mu turun atas kami. Bapa Sorgawi, kiranya limpahkan berkat-Mu, kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sukacita, penghiburan, kiranya Kau turunkan atas kami mulai hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Dan biarlah segala berkat ini kami terima dan mengucap syukur dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kiranya memberkati dimanapun saudara berada. Jaga iman, jaga imun,
tetap semangat dan optimis. Haleluya. Amin.